Halo, selamat berjumpa lagi. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai arus dan tegangan bolak-balik atau yang kita kenal dengan AC ya, alternating current. Ini adalah listrik yang biasa kita gunakan di rumah ya, di sekitar kita ya. Oke, kita lihat dulu di sini kalau AC itu sebenarnya berbentuk sinusoidal ya. Gelombang sinusoidal di mana kalau sinusoidal dia memiliki nilai maksimum atau amplitudo di sana dari arus atau tegangan ya. Dan di sini kita kenal adalah nilai efektif. Nah, apa hubungannya antara nilai maksimum dengan nilai efektif? Kalau kita lihat arus ya, arus maksimum di sini sama dengan arus efektif dikali akar 2. Atau kita tahu kalau akar 2 itu sekitar 1,41 ya. Ya, untuk arus maupun untuk tegangan itu sama saja ya. Pokoknya nilai maksimum itu sama dengan akar 2 dikali nilai efektifnya. Atau sebaliknya nilai efektif sama dengan nilai maksimum dibagi akar 2. Ya. Oke, alat ukur untuk mengetahui berapa besar arus dan tegangan AC di sini ada dua macam yang kita kenal. Yang pertama di sini adalah avometer. Avometer ini lebih umum ya, lebih banyak dimiliki untuk orang-orang yang di sekitar kita ya. Beda dengan alat ukur osiloskop ya. Kalau avometer ini jauh lebih murah ya. Avometer ini singkatan dari ampere, volt, dan ohm meter ya. Jadi dia kemampuannya bisa mengukur kuat arus, tegangan, dan nilai hambatan ya. Nah, biasanya di sini selain avometer disebut juga sebagai multitester gitu ya. Nah, apa yang diukur dari multimeter? Dia itu mengukur nilai efektif dari arus atau tegangan ya. Jadi yang didapat dari hasil pengukurannya itu sebenarnya adalah nilai efektif ya. Sedangkan kalau osiloskop ya, ini dia mengukur seluruhnya sebenarnya. Jadi di sini saya sudah gambarkan misalnya dari satu hasil pengukuran tegangan ya, didapat gambar seperti ini ya. Ini yang warna biru ini ya. Itu gelombangnya sinusoidal ya. Bila diketahui atau disetting pada osiloskopnya untuk sumbu vertikal, di situ ada K2, 4, 6 begitu ya. Misalkan satu kotak ini itu adalah 2 volt ya. Jadi kalau situ kita bisa dapatkan nilai dari tegangan maksimumnya. Di sini tegangan maksimumnya ya. Kalau kita tarik garis di sini ya. Nah, maka didapat nilai di situ adalah 5 volt ya. Jadi nilai maksimumnya di situ adalah 5 volt ya. Nah, kemudian pada sumbu mendatar itu umumnya adalah sumbu waktu ya. Misalkan di set untuk satu kotak itu adalah 10 milisecond ya. Sedangkan kita lihat di sini satu periodenya, satu gelombang ini itu dari 0 sampai 4. Berarti kita bisa dapatkan dari sini bahwa periode dari gelombang ini adalah 40 milisecond. Nah, berapa frekuensinya? Kalau kita tahu frekuensi itu adalah seper T kan ya. Jadi 1 per 40 kali 10 pangkat minus 3. Ya, jadinya 100 per 4 atau 25 Hz. Nah, jadi kita bisa dapat informasi dari sini bahwa nilai maksimum dari tegangan
Hasil pengukurannya adalah 5 volt, sedangkan frekuensinya adalah 25 Hz. Seperti itu. Nah, selain itu untuk di osiloskop ada istilah VPP. Artinya tegangan puncak ke puncak. Maksudnya apa? Dari puncak atas ke puncak bawah ini yang disebut dengan VPP. Ya, VPP. Nah, tentunya VPP ini nilainya adalah 2 kali dari V maksimum. Ya, jadi nilainya di sini adalah 10 volt. Nah, seperti itu. Ya, ini hasil pengukuran yang didapat dari osiloskop. Ya, osiloskop ini kita bisa mengukur nilai tegangan, juga bisa mengukur nilai kuat arus. Ya, ini yang saya misalkan di sini adalah tegangan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lihat ini ada satu contoh soal. Ya. Diketahui sebuah multitester dihubungkan ke sumber tegangan AC berfrekuensi 50 Hz. Berarti kita di sini diketahuinya adalah F ya, dan menunjukkan angka 110 volt. Kita ingat bahwa nilai yang didapat dari multitester itu adalah nilai efektif ya. Jadi di sini adalah V efektif. Oke, yang pertama tentukanlah tegangan maksimum dan tegangan efektifnya. Oke, kita di sini kita bisa jawab bahwa tadi dari diketahuinya itu adalah nilai efektif, yaitu 110 volt. Ya. Kemudian kalau tegangan maksimumnya, Vm atau Vmax, itu sama dengan V efektif dikali dengan akar 2. Jadi hasilnya 110 akar 2 volt. Ya, itu yang A sudah terjawab. Oke, kemudian yang B, persamaan tegangannya. Karena dia bentuknya sinusoidal, maka kita bisa bikin persamaannya ya. V sama dengan Vmax dikali sin omega T. Ya. Oke, Vmax-nya kita masukkan 110 akar 2 sin omega 2 pf. Tadi frekuensinya 50 Hz ya, dikali T. Biarkan saja T-nya ya, karena dimintanya ini kan persamaan. Oke, kita sederhanakan 110 akar 2 sin 100 pt volt. Nah, inilah persamaan tegangannya. Oke, kemudian kita hitung tegangannya pada saat T-nya 2,5 milidetik. Hati-hati ya, ada kata milidetik. Berarti saat ininya 2,5 milisecond, kita substitusi saja ke persamaan yang di atas. 100 pi kali 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Maka kita peroleh nilainya adalah ini jadi 1/4 pi. Ya. Nah, jadi 110 akar 2 kali sin 1/4 pi itu adalah setengah akar 2. Maka kalau kita kalikan, ya, hasilnya menjadi 110 volt. Ya, itulah hasil perhitungan tegangan saat T-nya 2,5 milisecond. Oke, itu contoh soal pertama. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari komponen-komponen listrik. Apa saja yang akan dihubungkan dengan arus tegangan bolak-balik. Ya, di sini kita hanya ada 3 saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hambatan, kemudian kumparan,
dan kapasitor. Ya, hambatan dengan kata lain resistor ya. Kemudian kumparan induktor dan kapasitor ya, sudah kapasitor ya. Nah, dari setiap komponen ini punya ciri-ciri tersendiri ya, di mana ada perbedaan dalam fase antara tegangan dan arus ya. Hubungan fase antara tegangan dengan arus. Nah, di sini kalau untuk hambatan, ya hambatan murni tidak ada hal lainnya, maka antara tegangan dan kuat arus dia itu sefase gelombangnya. Ya, seperti apa gambarnya kita bisa lihat gambar yang pertama ini, gambar A ini, ya. Dimana kalau kita lihat di sini yang garis putus-putus adalah gelombang dari tegangan, sedangkan ini garis nyata ini adalah gelombang dari kuat arus. Nah, kalau kita lihat di sini yang istilahnya sefase itu yaitu seperti ini nih. Ya. Jadi antara kuat arus dan tegangan bila sedang naik maka kuat arusnya juga ikut naik dan bila sedang turun ikut turun berbarengan gitu ya. Ini untuk hambatan murni ya. Nah, kalau kita gambarkan diagram fasor, ini yang disebut dengan diagram fasor adalah diagram vektor ya, phase vektor. Jadi diagram yang menggambarkan vektor dari fase tegangan dan arus. Jadi kalau dia sefase maka dia gambarnya itu dia sejajar seperti itu. Jadi tidak ada sudutnya ya antara tegangan dan kuat arusnya. Nah, bila dinyatakan dengan persamaan untuk tegangan di mana persamaannya adalah Vmax sin omega T, maka arusnya akan sama dengan Imax sin omega T. Ya, itu untuk hambatan. Oke, untuk yang alat listrik kedua, yaitu induktor, ya, maka arusnya terlambat sebesar 90 derajat terhadap tegangan. Jadi kalau digambarkan diagram fasornya itu adalah seperti ini. Ya, ada sudut 90 derajat antara tegangan dengan kuat arus. Ya, ini jangan sampai kebalik nih. Jangan sampai nanti arusnya yang di atas, V-nya yang di bawah ya. Nah, ini kalau untuk induktor seperti ini. Nah, bila persamaan tegangannya adalah Vmax sin omega T, maka arusnya adalah Imax sin omega T min 90 derajat. Kenapa? Karena dia tadi arusnya terlambat. Ya. Nah, kalau gambar dari sinusoidalnya seperti apa? Nah, ini seperti ini gambar yang B. Ya. Saat tegangannya dia naik gitu ya, turun seperti ini, harusnya dia terlambat 90 derajat ya. Kalau kita lihat di sini nilai puncak umumnya sinusoidal terjadi pada sudut 90 derajat ya. Nah, sedangkan ini arus mulai dari nolnya dari sini nih. Jadi ini perbedaannya dia adalah 90 derajat ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor ini harusnya mendahului sebesar 90 derajat. Ini kebalik sama induktor ya. Kalau tadi induktor harusnya terlambat 90 derajat, sedangkan kapasitor adalah harusnya mendahului sebesar 90 derajat. Jadi kalau persamaan V-nya tadi Vmax sin omega T, maka arusnya sekarang jadi Imax sin omega T plus 90 derajat. Karena tadi dia harusnya mendahului. Ya, diagram fasornya jadi kebalik, V-nya ke bawah, harusnya yang mendatar seperti ini, ya. Nah, untuk gambar sinusoidalnya seperti apa? Nah, jadi ini dia harusnya seperti ini gambarnya tuh. Ya, sudah ada arusnya dulu di atas, sudah ada nilainya, baru dia turun, ya. Sedangkan V-nya tetap seperti ini.
Begitu. Nah, inilah sifat-sifat dasar dari komponen hambatan, induktor, dan kapasitor bila dihubungkan dengan arus bolak-balik. Oke, selanjutnya adalah kita lihat mengenai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Bila induktor dan kapasitor dialiri arus bolak-balik, ya, atau arus AC ini sifatnya menjadi resistor atau menghambat, ya. Itu yang disebut dengan reaktansi istilahnya, ya. Nah, untuk induktor itu menjadi reaktansi induktif, sedangkan kapasitor itu adalah reaktansi kapasitif. Nah, bagaimana cara mencari nilainya? Reaktansi induktif itu dilambangkan dengan XL, ya. Kita dapat menghitung nilainya dengan cara omega dikali L. L itu nilai dari induktornya ya, dalam Henry ya. Nah, untuk kapasitor itu reaktansinya XC. X-nya reaktansi, C-nya kapasitor ya. Itu persamaannya 1 per omega dikali C. Ya, C-nya adalah kapasitas kapasitor. Nah, untuk mencari tegangannya kita bisa cari dengan V sama dengan I kali X. Mirip sama dengan hukum Ohm ya, V sama IR gitu ya. Karena di situ R kan seperti hambatan nih. R itu hambatan ya. Maka di sini untuk induktor dan kapasitor tadi kan menjadi resistor yang dalam bentuk reaktansi tadi, maka V-nya persamaannya sama dengan I dikali X ya. Untuk kapasitor juga sama seperti itu. Oke, ini satuan-satuan induktornya dalam Henry, sedangkan kapasitas-kapasitornya dalam Farad. Ya, untuk reaktansi tentu saja dia satuannya adalah ohm, ya karena hambatan ya. Nah, itu kalau dilewatkan arus AC. Nah, gimana kalau dialiri dengan arus DC? Ya, kita sudah pernah pelajari di bab yang sebelumnya bahwa induktor itu akan bersifat menjadi konduktor, ya. Jadi dia tidak menghambat, dia hanya mengantarkan listrik saja. Ya. Sedangkan kapasitor, dia bersifat sebagai isolator. Jadi tidak menghantarkan listrik. Nah, itu bila dialiri dengan arus DC. Ya. Jadi beda ya. Bila dialiri arus AC atau DC itu menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, berikutnya kita lihat rangkaian listriknya ya. Rangkaian yang kita pelajari di sini selalu seri. Ya, selalu seri. Nah, ini kemungkinannya bisa beberapa ya, bisa hambatan dengan induktor, hambatan dengan kapasitor, atau induktor dengan kapasitor ya. Nah, ini bisa saja variasi-variasi seperti itu atau langsung hambatan, induktor dan kapasitor sekaligus. Ini saya langsung gambarkan saja, misalkan semuanya ada ya. Di situ ada hambatan, induktor dan kapasitor. Nah, ini ingat ya, selalu seri yang kita pelajari di sini. Walaupun kenyataannya belum tentu selalu seri ya, bisa saja paralel atau seri paralel ya. Oke. Nah, di sini bila komponen hambatan, induktor dan kapasitor dirangkai, kemudian diberi sumber tegangan AC, ya ini saya sebut sebagai VRLC, ya tegangan seluruhnya nih RLC ya. Nah, karena keadaan seri ini, maka kan tegangannya terbagi, ya, di mana ada tegangan pada hambatan, tegangan pada induktor, dan tegangan pada kapasitor. Nah, hati-hati ini untuk AC dan DC itu ada perbedaan ya. Kalau DC untuk seri tegangan masing-masing komponen ini yang seri ya, kan di jumlah hasilnya sama dengan tegangan sumbernya ya. Tapi di sini tidak seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat diagram fasornya dulu nih ya. Diagram fasor untuk tegangan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, untuk tegangan induktor
itu harus kita gambarkannya arahnya ke atas. Ya. Sedangkan kapasitor, dia ke bawah. Nah, untuk tegangan pada hambatan, itu di sumbu X, di sumbu mendatarnya. Ya. Nah, untuk menghitung tegangan seluruhnya, persamaannya ya, itu kita resultan dulu antara VL dengan VC. Ya. Jadi ini kita kebetulan nih VL-nya lebih besar ya. Jadi VL min VC-nya jadi akhirnya dia ke atas nih. Ini VL min VC nih. Ya. Nah, hasil dari resultan di sumbu tegak ya, yaitu VL min VC, kita resultankan lagi dengan VR. Ya, di mana di sini kan siku-siku. Kalau siku-siku berarti berlaku hukum Pythagoras. Maka inilah tegangan RLC-nya. Ya, berarti kita bisa ada persamaan bahwa VRLC itu sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Ya. Nah, sama halnya untuk hambatannya ya. XL kita gambarkan ke atas, XC ke bawah, sedangkan R ke kanan. Ya. Ini kita resultankan dulu. Ini ya. Hasilnya adalah XL min XC, yaitu ini. Ya. R tetap ke sana ya. Maka untuk mendapatkan hambatan total itu yang disebut dengan ZRLC atau impedansi. Ya. Maka impedansi ini kita bisa peroleh dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa VRI kali R, VLI kali XL, VCI kali XC. Ya. Nah, jadi ini rumus untuk mendapatkan impedansi ya. Sedangkan ini VRLC adalah seperti ini ya. Nah, karena kita tahu seperti hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka untuk VRLC itu sama dengan I kali Z. Ya, Z itu seperti hambatan totalnya. Ya, itu yang disebut dengan impedansi rangkaian. Ya. Nah, di sini ada sudut. Ya. Kita bisa mencari hubungan sudut ini, mencari tan ya. Tannya itu adalah sisi depan per sisi miring. Jadi di sininya adalah XL min XC, ya, yaitu ini nih, dibagi dengan R. Ya, itu kalau kita pakai diagram Fasor untuk hambatan. Tapi kalau untuk tegangan, maka di sininya VL min VC ya, yaitu sebelah sini nih sisinya. Dibagi sisi samping, yaitu VR. Jadi untuk mencari tan sudut fasenya, di situ bisa pakai VL min VC per VR atau XL min XC per R. Ya. Nah, di sini kalau kita punya persamaan V sama dengan V maksin omega T, ya, maka arusnya kemungkinannya adalah I maksin omega T plus minus dari sudut fasenya. Ya. Nah, sudut fase ini tadi didapat dari sini ya. Dari situ. Oke. Untuk XL-nya lebih kecil daripada XC, artinya dia si rangkaian ini bersifat kapasitif ya. Maka nilai plus minus dari sudut fasanya adalah positif ya. Sedangkan untuk XL-nya yang lebih besar daripada XC, berarti rangkaiannya bersifat induktif. Maka di sininya menjadi negatif ya. Nah, jadi di sini kita bisa punya 3 kemungkinan ya sebenarnya. Yang pertama tadi XL-nya lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Kalau XC-nya lebih besar daripada XL, berarti rangkaian bersifat kapasitif. Nah, kemungkinan ketiga adalah bila XL-nya akan sama dengan XC, maka rangkaian ini bersifat resistif. Ya. Nah, ini yang disebut dengan terjadinya resonansi dari rangkaian. Ya.
Oke, pada saat resonansi, tadi kita bisa dapatkan frekuensi resonansi, ya. Dapat dari XL sama dengan XC, kita masukkan XL-nya tadi adalah omega dikali L, ya. Sedangkan XC-nya seper omega C, maka kita bisa dapat dengan substitusi W ya, atau omeganya sama dengan 2πf, maka kita bisa dapat frekuensi resonansinya adalah seper 2pi akar seper LC. Ya. Nah, ini sudah pasti sudut beta fasenya adalah 0. Ya. Kemudian impedansi rangkaiannya menjadi minimum karena Z-nya akan sama dengan R. Ya. Sedangkan kuat arusnya itu akan menjadi maksimum. Ini saat terjadi resonansi. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya mengenai daya. Ya. Daya pada rangkaian arus bolak-balik di sini ada tiga macam sebenarnya ya. Ada daya semu, ya. Kemudian daya murni dan satu lagi daya reaktif, ya. Tapi jarang kita tanya ya. Yang pertama daya semu di sini adalah daya untuk seluruh rangkaian, ya. Diperhitungkan hambatan berikut induktor dan kapasitor. Jadi daya semu di sini ya bisa dicari menggunakan VRLC dikali arusnya atau I kuadrat dikali Z. Z itu impedansi rangkaiannya. Sedangkan daya murni itu daya yang diserap atau daya disebut juga daya disipasi. Ini adalah daya yang diserap oleh hambatan saja. Jadi di sini I kuadrat kali R, ya, itu daya murninya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, berapa daya disipasi atau daya yang diserap rangkaian, itu sebenarnya daya dari hambatannya saja. Ya. Nah, di sini ada faktor daya. Ya. Faktor daya itu sebenarnya adalah cos V. Ya, yaitu perbandingan antara daya murni dengan daya semuanya. Ya. Nah, dari rumus yang ini dan ini ya, kita bisa substitusi sehingga kita bisa dapatkan ini VR per VRLC atau R per ZRLC. Ya. Atau kita bisa juga dapat dari segitiga diagram fasor ini. Ya. Kita butuh cos tadi kan, cos dari V ini ya. Nah, itu cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Atau dari diagram fasor yang tegangan, VR dibagi VR LC. Itu akan sama saja. Ya. Itu cara menghitung faktor daya seperti tadi. Ya. Mau menggunakan gambar bisa atau menggunakan rumus juga bisa. Ya, seperti itu. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Di lain kesempatan kita akan melanjutkan untuk contoh-contoh soalnya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.